Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hasib, nomor induk mahasiswa 2281 13 153 1563, kelas A32. Pada pertemuan kali ini saya akan mengumpulkan tugas UAS mata kuliah fikih, yaitu dengan tema hukum hak cipta dan plagiasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa plagiat yaitu sebagai pengambilan karangan atau pendapat orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan pendapat dia sendiri. Misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri atau jiplakan. Itu arti daripada plagiat. Dalam sebuah lembaga fatwa Mesir, Darul Ifta Al-Misriyah melansir keterangan sebagai berikut yang terkait dengan plagiasi ini. Dijelaskan dalam kitab tersebut bahwa hukukut ta'lif wal ikhtira' awil ibtikar musawwanatun syar'an wa li ashabiha haqqut tasarruf fiha wa la yajusul i'tida'u 'alaiha wallahu a'lam. Wa bina'an 'ala dhalik fa in tahalal huquqil fikriyati wal 'allamati tijariyah al-musajjallatu li ashabiha bi tariqin yufhamu bihal muntahirun nas annaha al-alamatul asliyah huwa amrun muharramun syar'an yadkhulu fi babil kadhibi wal ghushi wa tadlis wa fihi tadyi'un li huquqin nas wa aklu li amwalihim bil batil. Dijelaskan bahwa hak karya tulis dan karya-karya kreatif dilindungi secara syara'. Pemiliknya mempunyai hak pendayagunaan karya-karya tersebut. Maka siapapun tidak boleh berlaku zalim terhadap hak mereka. Berdasarkan pendapat ini, kejahatan plagiasi terhadap hak intelektual dan hak merek dagang yang terintegrasi dengan cara mengakui karya tersebut di hadapan publik merupakan tindakan yang diharamkan secara syara'. Kasus ini masuk dalam larangan dusta, pemalsuan, penggelapan publik. Pada kasus ini terdapat praktik penelantaran terhadap hak orang lain dan praktik memakai harta orang lain secara batil. Melihat dari keterangan di atas, maka sudah semestinya setiap orang mengapresiasi hasil karya orang lain dan menghargainya dengan tidak melakukan plagiasi. Setidaknya kalau tidak ada izin dari pemiliknya, disebutkan dalam sumber yang lengkap dengan nama pembuatnya. Kalau mau mengutip semisal karya apa saja, mulai dari segi rupa, seni tari, seni musik, sastra, dan karya jurnalistik, atau temuan budaya lokal lainnya, maka harus meminta izin kepada pemiliknya. Dalam redaksi NU Online, dijelaskan bahwa usaha penerbitan dan percetakan tetap diminati dan tetap prospek. Tetapi sebagian penerbit kadang menerbitkan karya tulis orang lain tanpa seizin dari penulis. Maka dalam masalah ini pernah diangkat dalam Forum Musyawarah Nasional Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tentang Masailud Diniyah Al-Waqi'iyah, yaitu pada tahun 1997 Masehi di Pondok Pesantren Qamarul Huda, Nusa Tenggara Barat, bahwa para kiai waktu itu memutuskan bahwa hak cipta dilindungi oleh hukum Islam sebagai hak milik dan dapat menjadi tirkah bagi ahli warisnya, sebagaimana keputusan Muktamar ke-28 Nahdlatul Ulama di Krapyak, Yogyakarta tahun 1989.
maka tindakan mencetak dan menerbitkan karya tulis pihak lain, kata putusan Munas NU di Lombok, hukumnya adalah haram, kecuali ada izin dari pemilik atau hak pengarang atau penulis atau ahli waris atau pemegang kuasa atas hak cipta tersebut. Apabila pemilik hak atau pengarang atau penulis atau ahli warisnya atau pemegang kuasa atas hak cipta sudah tidak ada, maka hak cipta hasil karya tulis tersebut menjadi hak kaum muslimin untuk kemaslahatan mereka secara umum. Dalam sebuah ibarat dijelaskan bahwa wa yanbaghi ay ya'taniya bi tahsil kutubil muhtaj ilaiha ma amkanahu bi syira'in wa illa fa bi ujratin aw 'ariyatin wa la yashtaghilu bi naskhi syai'in minha illa ma yata'adzaru tahsiluhu bi ghairi naskhi wa la yansakhu minhu bi ghairi idni sahibihi id mutlaqul isti'arati wa la tatanawalu nuskha illa idza qala lahul maliku litantafi'u bihi kaifa syi'ta wa la ba'sa bin naskhi min mawqufin ala man yantafi'u kitabahu. Ini jelaskan sebuah ibarat yang artinya harus diusahakan memperoleh kitab-kitab yang dibutuhkan sebisa mungkin dengan membeli, atau jika tidak mungkin maka dengan menyewa atau meminjam. Hendaknya tidak melakukan penyalinan kecuali jika memang tidak mungkin bisa dihasilkan tanpa menyalinnya kembali. Tidak boleh menyalin kecuali dengan izin pemiliknya, karena peminjaman secara mutlak tidak mencakup atau izin penyalinan tersebut kecuali si pemilik berkata, silakan manfaatkan buku itu sebagaimana yang Anda inginkan. Maka boleh menyalin kitab yang diwakafkan bagi orang yang bisa memanfaatkannya. Ini dijelaskan dalam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadisiyah tahun tidak disebutkan dalam tahunnya, namun dijelaskan pada halaman 163. Jadi kesimpulannya bahwasanya hukum plagiasi atau menjiplak hasil karya orang lain hukumnya adalah haram, sebagaimana telah disepakati oleh para ulama dan ibarat tadi. Demikian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.